Ini yang gue suka sih. Berasa kayak ada di jembatan loh. Karena di sebelah kirinya itu adalah ruang tangga, di bagian sini adalah void. Nah teman-teman, kita hari ini mau ngomongin sedikit tentang KPR. Sebenarnya apa aja sih yang harus teman-teman siapin untuk pengajuan KPR? Kita semua tahu nih, kalau proses pengajuan KPR itu lumayan menyita waktu dan juga tenaga. Karena bank itu harus ngelihat semua profil dan catatan keuangan kita nih. Baik historisnya maupun kondisi keuangan kita sekarang. Apa aja yang jadi pertimbangan bank dalam menolak atau menerima calon debitur KPR? Tentu menyangkut banyak hal. Dan salah satunya adalah credit score. Credit score tuh kalau zaman dulunya itu dibilangnya BI checking. Sekarang juga bisa disebut slik OJK. Ada nggak sih cicilan kita yang masih berjalan? Ada nggak tagihan kita yang tertunggak? Habis itu gimana kebiasaan kita kalau bayar tagihan nih? Nah, informasi itu yang digunain untuk mengukur seberapa besar resiko kita di mata bank. Selain itu, kondisi pemasukan keuangan, kondisi tabungan, jaminan, juga semua diteliti sama bank untuk mengetahui secara nyata gitu kondisi keuangan si debitur. Oleh karena itu, BI checking atau credit score ini itu jadi hal yang harus dipahami oleh kita sebelum ngajuin KPR ke bank. Dengan data ini kita bisa mengetahui seberapa besar sih peluang kredit yang disetujuin. Selain itu, ngecek credit score juga berfungsi untuk ngecek akurasi data kredit terkini sehingga kita bisa lebih pede dalam mengajukan KPR dan nggak keganjel sama data-data yang nggak update. Nah, ini nih, sekarang teman-teman bisa ngelakuin semua itu tanpa harus ke bank dulu. Jadi kita bisa ngecek dulu nih, enak nih. Ada di My ID Score. Fasilitas pengecekan kredit scoring dari ID Score yang memberikan layanan informasi kredit scoring beserta data historis kredit secara praktis, cepat, lengkap bagi semua individu. Jadi ya, kalau teman-teman penasaran kredit score teman-teman tuh berapa, ada nggak sih, kan suka banyak yang cerita kayak gini teman-teman. Misalnya kita ngerasa udah bayar kartu kredit kita nih 3 tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu, tapi ternyata itu nyangkut ketika kita mau ngambil KPR-nya. Nah, daripada hal itu terjadi kan kita bisa ngecek dulu nih. Nah, cara ngeceknya adalah dengan mengakses My ID Score dan ikutin petunjuk yang ada, dapetin kredit score teman-teman, mudah dan nggak pakai ngantri. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini episodenya spesial teman-teman, karena kita lagi ada di Bukit Cinere Indah. Ini di-develop sama Cornerstone Development sama didesain Sontani and Partner. Lokasinya kalau teman-teman tahu ini adalah di Bukit Cinere. Ini satu kawasan yang bisa dibilang udah mateng banget, jalannya besar ukurannya, habis itu dikelilingin sama rumah-rumah yang ukurannya besar-besar. Dan ini ada 3 rumah eksklusif. Kalau teman-teman lihat nih ada 1, 2, dan inilah rumah contohnya. Semua menghadap ke jalan. Bentuknya pasti unik banget lah, karena namanya juga rumah eksklusif, harus punya bentuk yang menarik seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di atasnya itu kita bisa lihat atapnya itu begini, habis itu ada begini ya, dikelilingin sama dak-dakan beton. Nah, karena atapnya itu ada di belakang, jadi kita bisa ngelihat rumah ini tuh bener-bener kelihatannya flat teman-teman. Khas banget sama rumah modern zaman sekarang. Jadi kalau kita pengen bikin satu rumah yang kelihatannya modern, kalau bisa emang atapnya itu nggak kelihatan. Jadi hasilnya bisa kotak-kotak seperti ini. Tapi tentu karena ini adalah rumah di daerah tropis, kita tetap harus gunain atap yang sesuai sama iklim tropis. Makanya tetap ada atap limas di atas sana. Yuk kita ngeliat ke bagian fasadnya, ini menarik sih. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada permainan seperti ini ya. Dan yang kerennya itu adalah kemiringan-kemiringannya. Ini lagi tren banget zaman sekarang, jadi daripada kita bikin satu rumah yang bentuknya benar-benar kotak-kotak aja, sekarang udah dimainin di kemiringan-kemiringannya. Dan kalau teman-teman lihat di situ ada kemiringan satu lagi di sini. Itu yang benar-benar jadi spot utamanya karena dia kemiringnya ke arah sini. Itu benar-benar mengarahin kita ke pintu utamanya. Jadi bisa dibilang dengan desain seperti itu, seakan-akan kita selalu ingin dipanggil pulang karena dia masuk ke dalam begitu. Nah, ini materialnya berkualitas teman-teman, karena di sini untuk carportnya dia gunain batu candi. Habis itu di sini ini keren sih. Jadi pagarnya ini tuh benar-benar tebal. Kalau teman-teman lihat di sini,
Di sini pakai besi hollow, sedangkan di sininya dia pakai besi plat. Ini mahal loh bikinnya. Bisa kelihatan dari kalau kita buka tuh berat. Jadi ini bener-bener pagar yang berkualitas. Dan yang bagusnya adalah modelnya. Modelnya itu dia dibagi begini. Mobil bisa masuk satu di sini, ditutup begini, ditarik ke sana, mobil bisa masuk dari sebelah sana. Jadi nggak dibuka begini, yang akhirnya ngebikin mobil itu susah masuk. Dan kalau kita mau masukin mobil, kita ganggu tetangga, bener nggak bro? Jadi kalau misalnya kita buka gede gini, setengah-setengah gitu kan, ada tetangga lewat, agak susah, ada ribet. Nah, karena ini digeser kiri sama kanan, jadi benar-benar efektif banget. Nah, gimana cara bikinnya? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada relnya, di atas juga ada relnya. Nah, ini bisa dicontek kalau teman-teman pengen bikin satu pagar yang modelnya itu menarik, tapi juga hemat tempat. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada besi bajanya. 1 dan 2, kanal H di sini, habis itu digabung sama besi-besi hollow yang gede ukurannya untuk jadi tempat pegangan dari kaca tempered. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kaca temperednya benar-benar besar banget. Cuman ya itu dia, sebenarnya nggak besar-besar banget juga karena dia ada pembagiannya di sini. Jadi sebenarnya kaca temperednya juga nggak selebar ini, tapi karena ditaruhnya itu persis di atas besi-besi ini ya ngebikin dia kelihatan satu tempered yang benar-benar besar banget. Dan ini bisa dilihat ya. Jadi ini struktur utamanya. Ini struktur utamanya juga. Dia ditanam ke dalam di sini. Dan kalau mau ditanam di dalam tembok seperti ini, berarti di dalam sini juga udah ada beton bertulangnya. Oke, untuk finishingnya semua kamprot teman-teman. Dan yang keren adalah bagian pintunya. Ini adalah pintu model sekarang. Modelnya kamuflase seperti ini. Jadi ini juga ikut di kamprot ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari ujung situ, bisa kita ngelihat satu bagian fasad ini kelihatannya benar-benar clean banget, bersih banget. Karena model si pintu kamuflase ini. Ini juga unik. Kalau teman-teman lihat, bagian sininya itu dia ada dimiring-miringin seperti ini. Yang seperti tadi gue bilang, di atas juga dimiringin. Di sini juga dimiringin teman-teman. Menarik ya. Bagian sininya itu unik karena ini ditopang sama besi baja juga di sini. Jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya di bagian sini itu ada beton bertulangnya juga yang bersatu ke besi baja ini. Bisa dua sih. Jadi ini bisa pakai besi baja juga, bisa pakai beton bertulang yang habis itu disambungin ke kolom yang dari baja ini. Oke, kalau untuk terasnya dia gunain conwood. Cuman conwoodnya ini di finishnya itu baru 2 kali nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen bikin satu teras yang warnanya seperti ini, yaitu mungkin 2 lapis saya cukup. Jadi warnanya dia sedikit lebih muda. Tapi kalau teman-teman pengen lebih gelap lagi dari ini, tinggal dilapis sekali lagi, dia bisa dapat lebih gelap. Nah, itu semua tergantung kesukaan dari teman-teman. Oke, sekarang ini kita melihat di sini ada 2 pintu. Apa gunanya, teman-teman? Jadi ini adalah pintu utamanya, sedangkan ini adalah pintu servis. Menarik, kenapa dibikin satu pintu servis di sini? Kita mulai dari pintu servis dulu deh. Pintu servis ini itu ada pintunya di sini, dan ini ketika dikunci, asisten rumah tangga kita itu seakan-akan punya satu rumah sendiri. Kalau kita masih belum percaya sama asisten rumah tangga kita, mungkin masih baru, kita belum percaya ninggalin rumah, tinggal dikunci sebelah situ, asisten rumah tangga itu tetap punya akses keluar, tapi nggak punya akses ke dalam rumah. Tapi walaupun dia nggak punya akses, dia juga tetap dapat satu space yang benar-benar enak untuk ditinggalin. Kalau teman-teman lihat di sini ada dapur kotornya, udah dikasih solid surface. Jadi solid surface-nya unik juga. Jadi kalau teman-teman pengen bikin dapurnya sederhana gini ya, untuk dapur kotor, ini pakai besi begini nih teman-teman. Habis itu dikasih multiplex, baru dicetak si solid surface-nya. Menarik ya, tapi ada sayangnya di bagian sini belum dikasih backsplash nih. Tapi simple, kalau teman-teman beli rumah ini nanti bisa dikasih backsplash. Nah, ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Oke, ukurannya cukup luas ya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini udah dikasih satu bagian yang bisa digunain untuk jadi mesin cuci. Dan ternyata
Kamar asisten rumah tangganya ada 2. Jadi rumah ini kan luasnya itu 200 meter persegi. Habis itu bangunannya 225 meter persegi, jadi ya harus ada tempat untuk asisten rumah tangga minimal 2 orang seperti ini. Dan di sini, wow, ini gede sih. Coba lihat ya. Ini adalah kamar mandi asisten rumah tangga ya, dan ukurannya besar banget loh ini. Dan yang uniknya di ujung itu udah dikasih lubang udara. Lubang udaranya modelnya pipih kayak gitu, minimalis, seakan-akan nggak ada lubang udaranya, tapi ternyata ada. Dan ini bisa jadi ide kalau teman-teman pengen bikin lubang udara yang menarik. Dan sebenarnya juga keramiknya ini cukup udah sampai atas juga, jadi udah ke bagian yang nggak kena tangan juga. Jadi kalau misalnya kita mau bikin satu kamar mandi yang bentuknya agak unik, bisa juga dicontek kayak begini. Jadi si keramiknya ini tuh nggak sampai atas, tapi cukup sampai situ ke bagian yang udah nggak bisa dipegang tangan. Ada yang unik di sini. Jadi semua pintu di rumah ini tuh gunain pivot, teman-teman. Nah, pivot itu kalau dibelokin tuh akhirnya jadi begini nih, ada sisanya seperti ini. Nah, kalau kita nggak mau pivotnya itu buka dan tutup, bisa ditambahin seperti ini nih. Ada besi seperti ini, siku. Jadi dia bisa mati nih, nggak bisa tarik ke depan. Tapi itu optional, jadi tinggal teman-teman pilih aja mau pakai model kayak gini atau mau pakai model yang kayak gini. Nah, ya nanti bisa ngomong sama developernya untuk modelnya mau yang seperti itu dikasih besi siku lagi atau enggak, ada stoppernya atau enggak. Dan untuk rumah ini semua udah dapat smart home dari Bardi. Dari depan aja kita udah bisa lihat ini ada CCTV outdoor dari Bardi. Nah, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Dan pintu utamanya juga udah gunain Bardi. Bisa pakai kartu kayak gini. Bisa pakai sidik jari, bisa juga pakai pencet-pencet sandi. Yuk masuk. Begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu tempat yang masih bisa digunain untuk jadi ruang tamu. Langsung berhadapan sama storage. Ini menarik sih. Jadi kalau kita punya storage di depan kayak gini enak banget. Karena dekat untuk dimasukin dalam mobil. Misalnya di sini bisa ditaruh. Lu kan lagi suka camping. Iya. Nah, Bang Bewok tuh lagi suka camping, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu dia di Gunung Salak. Emang camping lu serius gitu? Enggak jauh banget itu. Oh enggak. Bandung. Enggak Bandung. Teman-teman dia naik Gunung Semeru lu kemarin ya? Wih. Percaya nggak percaya? Nggak ada yang percaya. Nggak, dia ini Madu Pramuka. Nah, ini bisa ditaruh untuk tempat tenda nih, teman-teman. Jadi begitu kita pulang dari camping, kita langsung taruh tendanya, tutup dekat sama mobil untuk mobilisasinya. Misalnya kita mau buru-buru, di sini bisa taruh, misalnya kayak Bang Doe sukanya main rollerblade, taruh aja di sini rollerblade-nya, jadi bisa langsung keluar masukin ke dalam mobil. Nah, jadi begitu udah selesai kita beres-beresin semua, masukin dalam lemari, kita langsung ketemu sama satu ruang yang open space. Enak banget loh, bayangin kita lagi habis pulang pergi, udah beres-beres di depan, udah enak keadaannya, kita langsung dapat satu ruangan yang benar-benar luas banget kayak gini. Seru loh. Jadi di bagian sini adalah ruang makannya dan di bagian sini adalah ruang keluarganya. Yang uniknya adalah di bagian sini, teman-teman. Ini ada kaca matinya gede banget di atas. Dan di sini ada pintu geser. Jadi ini bisa pilihan. Kalau buat teman-teman yang pengen pakai AC tinggal nyalain AC karena di sini udah ada AC-nya 2. Tapi kalau pengen ada sirkulasi udara yang baik ya tinggal dibuka di jendela di sini. Jendela lagi. Di pintu sebelah sini dan pintu geser di sebelah sana. Bakal terjadi cross ventilation yang benar-benar enak banget. Contohnya bisa dilihat dari sini, baru dibuka sedikit aja langsung ada anginnya nih. Jadi rumah ini bisa dibilang bagus banget sirkulasi udaranya. Dan yang gue suka itu dia, pencahayaan alaminya akan selalu ada. Itu zaman sekarang kan teman-teman tahu ya, semua harga-harga lagi naik nih. Jadi penting banget kalau kita punya rumah yang nggak perlu nyalain lampu setiap hari. Makanya di sini benar-benar enak banget karena di sini ada kaca matinya yang benar-benar besar ukurannya. Dan gue sukanya gini, temboknya tinggi banget nih. Jadi kalau ada matahari dari sebelah sana, sinar mataharinya tetap dapat, tapi nggak ngebikin ruangan ini panas. Yang ini adalah pintu yang tadi, teman-teman. Jadi ini yang menuju akses ke daerah asisten rumah tangga nih atau servis.
Di situ juga udah ada dapur kotornya. Nah, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini unik juga, ini adalah bagian tangganya dan di depannya dimanfaatin sebagai tempat untuk naruh TV. Nah, kabinet TV-nya teman-teman bisa lihat ini dari HPL. Unik ya. Sebenarnya kalau teman-teman pengen rumah yang model-model seperti ini, biar makin kelihatan plong lagi, pilihlah HPL dengan warna seperti ini, teman-teman. Warnanya itu coklat muda dan muda banget. Semakin muda itu kan semakin ngebikin rumah kita itu kelihatan lebih luas lagi. Dan ini udah soft closing. Yuk, sekarang kita ke sini. Modelnya unik ya. Masih ada tempat untuk naruh DVD. Ini masih ada pakai DVD. Udah nggak ada kan? Oh nggak. Ini untuk naruh apa? PlayStation. Nah, PS5 masih begitu modelnya. Oke. Dan ini udah disiapin untuk bagian stop kontaknya. Mantep sih. Jadi karena ini letaknya ada di bawah, stop kontaknya itu juga udah disembunyiin di sini. Jadi kalau kita udah taruh PS segala macem, nggak akan kelihatan kabel-kabelnya lagi. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin, ketika kita duduk di sini, ini bener-bener enak banget karena udah level nih sama TV-nya. Dan gue sukanya ini karena lebar ya. Ini lebar banget kan. Jadi bisa kita tambahin hiasan-hiasan seperti itu, kita bisa dekor lagi, ngebikin ya rumah ini ketika nanti ada teman-teman datang ke sini, pada ngobrol-ngobrol di sini, ada keluarga datang ke sini, ini mungkin bisa jadi spot yang bagus banget untuk foto. Oke, sekarang kita ke sini. Ternyata di sini ada satu tempat yang dimanfaatkan dari ruang bawah tangga nih. Nah, ini adalah gudang. Jadi rumah ini tuh bisa dibilang rumah yang banyak storage-nya. Kalau teman-teman lihat tadi kan di depan storage-nya udah gede banget. Ini gue suka sih kerennya karena kayak gini ya. Ini kan ada satu ruangan ya. Ada satu ruangan, dia manfaatin bagian segini lagi. Itu untuk naruh storage di sini, ya kan? Layoutnya bagus, menarik. Dan di sebelah sini, itu pun juga masih ada storage yang besar banget. Jadi kalau teman-teman sekarang beli rumah di sini, itu pasti akan selalu rapi. Kenapa? Karena banyak penyimpanannya. Jadi kalau kita pengen rumah kita selalu rapi, ya harus punya storage yang banyak seperti rumah ini. Di bagian sini adalah dapurnya, dan gue suka banget sih. Walaupun ini sebenarnya ukurannya udah bener-bener luas, tapi arsiteknya tuh pengen ini tetap kelihatan lebih luas lagi. Makanya di bagian sininya itu dibikin dapur yang warnanya putih juga. Bahkan sampai solid surface-nya juga dipilih yang warna putih. Keren ya, clean-clean gitu. Cuman ya selalu gue ingetin teman-teman, kalau kita mau pakai HPL warna putih kayak gini, ya harus sering bersihin juga. Karena ya pasti akan kelihatan kotor. Dan ini solid surface-nya itu nyambung dari sini sampai ke atas backsplash ini. Di ujungnya ini ada stop kontak Bardi teman-teman. Apa sih kelebihan dari stop kontak Bardi? Stop kontak Bardi itu bisa di on off dari handphone. Jadi misalnya sekarang kita punya anak kecil, habis itu kita naruh stop kontak di mana-mana dan takut anak kita mainin listrik, itu sebelum kita keluar dari rumah kita bisa matiin. Itulah kerennya zaman sekarang, smart home itu bisa jadi solusi untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Makanya pakai Bardi, bro. Ya nggak? Iya. Iya dong. Nggak, karena kenapa? Yang lain sih banyak. Tapi yang harganya affordable, Bardi. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Dan gampang banget dicari Tokopedia. Sedap. Ya. Nah, di bagian sini. Ini kan serius, bro. Iya. Lo kan juga pakai dong ya? Iya, apa-apa dong. Nah, ini di bagian sini. Ini masih pakai conwood, teman-teman. Dan ini ada tempat untuk ngeletakin kompresor AC-nya. Rapi ya. Dan ini ada pohon favorit gue, bro. Yang mana? Ini. Yang rambat? Ini pohon rambatnya namanya dolar. Oh. Tapi ini dolar yang gede. Kalau di rumah gue dolarnya yang kecil-kecil. Dia ntar menuhin gitu ya? Menuhin semua. Kalau kita mau nanam dolar, itu harus sabar teman-teman. Sampai dia ngerambat bener, hitungin. Biasanya 2 kali musim hujan. Nah, dari situ kita mau menuju ke sini. Di sini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Menarik ya? Kamar mandi di sini masih ada jendelanya, jadi bisa ditutup. Tapi kita tetap masih dapat cahaya-cahayanya. Dan ini gue suka sih. Warna keramiknya ini bener-bener warna keramik yang ngebikin kamar mandi kita akan selalu kelihatan bagus. Kenapa? Karena warnanya itu agak putih. Jadi bisa nyaru sama si jamur kaca.
Ini adalah pilihan yang bagus buat teman-teman kalau mau nyari kamar mandi, karena dia satu udah keset, habis itu warnanya juga nggak terlalu gelap. Ini bagus nih, gue suka banget. Dan yang gue suka dia disusun bata kayak gini, jadi nggak monoton. Apalagi di sini dikasih mozaik di bagian si showernya. Showernya udah shower rain, karena ini adalah bagian yang paling keren dari kamar mandi ini, ya bagian inilah yang dikasih mozaik. Bagus. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah tempat buat sabunnya. Selalu gue bilang kalau bikin tempat sabun kayak gini tuh sebenarnya boros, karena batanya mesti didouble. Tapi hasilnya emang ya jadinya menarik dan fungsional. Dan di atas juga masih ada permainan ceiling yang dikasih lampu LED. Dan kamar mandi ini tuh letaknya bersebelahan sama kamar tidur yang ada di sini dan living room. Kamar tidur ini fungsinya buat apa? Satu, bisa buat anak, tapi akan lebih bagus untuk warga senior yang mau nginep. Misalnya orang tua kita mau nginep, capek naik-naik ke atas, mereka bisa tidur di bawah sini. Dan namanya juga kamar tidur yang cocok buat tamu, apalagi tamunya adalah orang tua kita. Dia juga mesti dapat view yang menarik. Keren ya? Oh, ini simple banget. Ini pakai model-model zaman dulu sebenarnya, cuma lagi ngetren lagi. Keren ya, anyaman-anyaman bambu gitu. Dan di sini ada bedside table-nya. Bedside table-nya juga unik loh. Ini bisa juga jadi contekan buat teman-teman. Jadi dia pakai besi-besi begini. Habis itu dikasih HPL di atasnya. Kalau ini gue tahu nih, Informa belinya. Di sini juga ada lemarinya. Lemarinya sederhana aja, masih pakai putih-putih juga, khas dari rumah ini. Tapi yang gue suka adalah bagian sininya. Di sininya tuh dikasih kaca yang besar banget teman-teman. Jadi sebelum keluar kita bisa ngaca satu badan. Habis itu bagus juga karena dia nggak berhadapan langsung sama tempat tidur. Ini unik nih. Kadang-kadang simple-simple tapi bikin rumah kita tuh kelihatannya lebih menarik. Lihat nggak? Di sini tuh dicat hitam nih. Dan rumah ini kan dari tadi gue bilang lagi miring-miring zaman sekarang nih, miring-miring zaman sekarang. Di sini udah miring-miringin nih. Sampai situ tuh. Keren ya? Yuk, sekarang kita naik ke atas. Sebelum naik juga ada elemen-elemen hitam di sini. Sebenarnya nggak perlu pakai gini juga nggak apa-apa. Cuman dengan nambah kayak begini ya ngebikin rumah ini kelihatan makin estetik. Model dari plinnya adalah kayak gini, dimasukin ke dalam. Dan ini ukuran lebarnya cukup oke. Jadi ini kalau kita pel begini tuh masih bisa nggak ngeganggu si tembok putihnya. Pegangan di sini masih pakai plat. Dan yang gue suka di atas sudah ada skylightnya. Begitu naik, kita langsung ketemu sama satu selasar di sini sebenarnya. Ini menarik loh. Ini kayak jembatan gitu. Cuman kita bahasnya nanti karena itu kesana adalah ruangan yang paling keren di rumah ini, ruang tidur utama. Sekarang kita mau ke sini. Langsung kebagi sama dua kamar di sini. Kamar tidur anak satu, kamar tidur anak dua, dan satu kamar mandi yang dipakai rame-rame. Yuk kita masuk sini dulu. Sederhana aja, di dalamnya itu masih tema yang sama, cuma ada yang bisa di-highlight di sini. Karena AC-nya disembunyiinnya modelnya kayak gini. Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau pengen nyembunyiin AC di atas lemari seperti ini. Ini juga masih pakai HPL sederhana. Di sini udah pakai vinil. Dan setiap kamar ini, bukan setiap kamar, karena ini berdampingan, bisa dapat satu beranda. Dan ini unik lah. Di sini kaca mati, sedangkan di sini adalah jendela yang berfungsi sebagai pintu. Jendela kayak gini lebih murah daripada kita ngebikin pintu, teman-teman. Jadi ini bisa jadi inspirasi juga kalau teman-teman pengen punya satu pintu yang ukurannya besar kayak gini dengan budget yang sedikit lebih murah. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Di depan kamar tidur ini juga masih ada area yang bisa dipakai untuk belajar. Kemudian HPL juga. Dan uniknya di bagian sini adalah tempat nyembunyiin AC-nya. Dan di sebelah sini adalah kamar tidur anak yang perempuan. Kamar tidur anak yang perempuan bentuknya sama persis seperti yang tadi di sebelah. Dan kalau kita keluar, ini unik sih di bagian sini ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada gotnya nih. Jadi air itu langsung menuju ke floor drain yang di sebelah sana. Dan ini udah ada lampu-lampunya. Sekarang kita mau ngeliat ke sini. Ini ada apa? Ternyata ini adalah area menuju ke atas. Ke tempat toren, teman-teman.
Udah ada tangga monyetnya seperti ini. Mantep. Yuk sekarang kita masuk ke sini. Oke, sekarang kita kembali ke sini dan kita akan menuju ke sebelah kanan ini. Ada apa? Ada kamar mandinya. Desainnya oke banget loh teman-teman. Jadi di bawah ini kan juga kamar mandi. Jadi ketemu lagi di atas kamar mandi. Pipa-pipanya satu jalur semua. Dan di sini udah ada box untuk mandi. Nah, sama kayak tadi, materialnya sama. Di bagian sininya juga dia gunain mozaik, gunain rain shower juga di sini. Model wastafel juga unik banget. Ini Toto nih teman-teman. Jadi kalau kita mau beli wastafel kayak gini juga ada juga Toto. Jadi yang di sebelah sini itu masih bisa digunain untuk naro-naro sabun atau cuci muka atau apapun yang ada di sini. Cuman sayangnya di bagian sini itu sebenarnya nggak sayang juga sih. Di bagian sini itu dia pakai dinding aja, jadi nggak di finish pakai keramik. Ya jadinya kita harus ekstra hati-hati nih, jangan sampai benar-benar kena air atau sering dipegang-pegang akhirnya kotor. Karena gini loh bro, lo habis nyuci nih tangan lo basah, ya kan? Masih belum terlalu kering. Habis itu lo keluar begini gitu kan, lama-lama kotor gitu. Jadi mendingan dikasih keramik aja. Tapi itu simple lah, kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal ditambahin keramik di situ. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini yang gue suka sih, berasa kayak ada di jembatan loh. Karena di sebelah kirinya itu adalah ruang tangga, di bagian sini adalah void. Gue paling suka emang dari dulu begini nih, mandang ke bawah kayak gini nih. Jadi kita bisa tahu aktivitas yang ada di bawah. Mantau calon mantu mah. Mantau calon mantu belum, anakku masih kecil bro. Anaknya Bang Bewok tuh. Anaknya Bang Bewok tuh masuk SMA teman-teman. Begitu masuk ke sini, ini adalah kamar tidur yang paling topnya. Kamar tidur utama. Begitu masuk ke kanannya sini, ke kiri kalau dari depan itu langsung ketemu kaca yang besar, dan di dalam sini ada kamar mandi yang ukurannya besar. Ada jendelanya juga di sini. Ini angin bener-bener jalan loh, bisa dilihat deh. Ini goyang. Dan ini pakai material yang sama. Di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini juga bisa jadi ide yang menarik untuk bikin got seperti ini yang menuju ke floor drain. Dan ini adalah kaca tempered. Ini ukurannya besar banget sih. Ini juga keren. Ini mahal nih bikinnya. Kloset yang model kayak gini, itu mesinnya ada di belakang sini teman-teman. Dan ini bikinnya cukup nyusahin karena gue pernah bikin kayak gini 2 kali. Tapi hasilnya benar-benar clean banget. Nah ini adalah kamar tidur utamanya, ukurannya besar banget. Dan ini lihat deh, lemarinya besar banget sampai sini. Jadi cukup banget untuk naruh-naruh pakaian yang banyak. Dilengkapi dengan balkon. Dan satu yang gue highlight, yang gue suka dari rumah ini adalah ini nih, gotnya menarik nih. Ini jarang gue lihat nih di mana-mana. Jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau pengen bikin beranda itu ada gotnya seperti ini. Jadi airnya itu benar-benar akan ngumpul di bagian sini. Ini pakai besi. Unik juga nih, besi plat sebagai tambahan fasad supaya kelihatan lebih menarik dari depan. Tapi ya bisa juga ngebikin kita kalau lagi ada di atas ini tuh agak nggak terlalu kelihatan dari depan gitu. Apalagi di bagian sininya dia udah ada tembok masifnya yang ditambahin satu pohon Lee Kuan Yew, tanaman Lee Kuan Yew. Aman rambat ke bawah ya. Dan ini modelnya sama, mirip banget sama si tempat TV tadi. Dan ini ada ininya nih teman-teman. Ini menarik sih. Buat naruh kabelnya. Jadi ini tuh kenapa sih ada gini-gini? Ada sapu-sapunya gitu. Jadi ini kalau misalnya ditaruh gini, tutup gini. Karena dia ada di dalam sapu-sapunya gini. Nah. Jadi makin nggak kelihatan lagi. Kalau ini bolong banget kan kita tetap masih bisa ngintip. Tapi dengan adanya si sapu-sapu ini jadi kelihatan lebih rapat lagi. Ini saklar. Saklar ya? Sapan. Kalau bahasa gue di lapangan soalnya gue beli cetekan. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa dibilang cetekan lagi bro. Kenapa? Karena ini touchless. Wih, keren ya? Keren loh. 10 tahun yang lalu mau bisa ngebayangin kayak gini kayak nggak mungkin. Tapi sekarang udah ada dari Bardi.
Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Steven. Pak Steven ini adalah yang punya dari si Kalimera ini. Kita mulai tanya-tanya. Cuman sekarang masih COVID teman-teman, jadi gue tetap harus pakai masker. Kalau Pak Steven jangan. Kalau teman-teman nanti ketemu di jalan biar bisa nyapa. Halo Pak Steven, apa kabar? Kabar baik. Kita mau nanya-nanya ya. Kenapa sih orang itu harus beli rumah di Kalimera ini? Oke, jadi nomor 1, kami ini sangat dekat dan sangat strategis dengan jalan tol. Kita ada jalan tol Limo yang akan selesai di tahun ini, yang akan sangat gampang untuk ke sentral lewat Desari dan juga ke BSD. Nomor 2, ini sangat strategis karena persis sebelah kami itu ada sekolah private namanya Cita Pesada. Ada 2 rumah sakit, Puri Cinere Indah, kurang lebih 4 km dari sini, dan juga Hospital Mayapada. Kalau mall, ada Cinere Mall dan juga Cinere Bellevue yang ada XXI. Kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya kalau kita naik Depok Antasari itu, tol yang baru itu kita ke Citos paling nggak sampai 20 menit lah ya. Udah bisa sampai ke Citos ya di sini ya. Kalau teman-teman tahu, tadi kita berangkat juga dari Bintaro ke sini, itu nggak sampai 35 menit udah sampai ke sini loh teman-teman. Jadi ini kalau mau mainnya ke daerah The Breeze, BSD situ juga masih terjangkau karena udah ada tol ya. Habis itu nomor 2 kita mau nanya yang paling penting di acara kita ya, pasti masalah duitnya nih. Berapa duit sih kalau mau beli rumah ini pasti Pak? Oke, jadi kalau yang show unit ini kami jual di harga 4,5 M. Tapi kalau customer mau beli yang kosong, harga price list kita itu 4,2. 4,2. Jadi kalau 4,5 itu udah dapat semuanya ini. Furnish ini. Benar. Tapi jangan khawatir, kami ada early bird price di mana customer dapat diskon bisa beli properti ini di 4M. Cukup DP 10%, saya bangunin sampai selesai dan nanti customer bisa mengaju KPR. Oke, berarti dapat diskon 200 juta itu banyak loh teman-teman. Tapi harus cepet-cepet banget datang ke sini karena itu early bird kan. Jadi teman-teman mesti datang ke sini, langsung hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan juga jangan lupa ini tidak ada PPN-nya. Ini nggak ada PPN teman-teman. Jadi kalau kita beli rumah itu kan mestinya nambah lagi 10% untuk bayar ke negara. Tapi karena ini properti yang langsung dibagi, jadi nggak ada PPN. Oke, makasih Pak Steven. Makasih. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Ciao. Push button. Tarik dulu. Nah, dorong di bawah. Oh, push button di bawah. Oke. Bawahnya buka. Oke. Nggak mau juga. Bro, serius lah. Udah. Kalau teman-teman lihat ya. Aduh, nabrak gua. Ini gue suka kayak gini. Ini dan ini udah push button. Dan ini udah soft closing. Dan ini udah soft closing. Walaupun ini kamar tidur yang maaf ya.